Hari Kamis kemarin, tanggal 17 Juli 2025, Karoseri Morodadi Prima Malang tidak hanya memperkenalkan produk body bis besar flagship terbarunya saja. Di samping peluncuran produk Body Patrio Diamante, terparkir juga bis apron bandara terbaru buatan Karoseri Morodadi Prima yang punya tampilan tidak kalah menarik. Karena kalau dilihat dari jauh, sudah seperti bis bandara dari pabrikan Mercedes-Benz Eropa saja. Tampilannya yang masih putih polos, punya lantai rendah dan dimensi panjang yang tidak biasa, apalagi dipadu dengan tampang yang sudah layaknya bis Mercedes-Benz aslinya membuat kita terasa seperti sedang berada di Eropa. Apalagi bis bandara terbaru dari Karoseri Morodadi Prima ini memiliki interior kabin yang terbilang mewah. Dan yang spesial lain, bis ini juga menggunakan sasis yang terbilang langka tapi sudah Euro 5. Kira-kira memakai sasis apa ya bis cita rasa Eropa 1 ini? Jadi untuk spesifikasi lengkap bis bandara ini, simak video ini sampai akhir ya. Inilah dia produk terbaru dari Karoseri Morodadi Prima khusus untuk kebutuhan bis bandara atau bisa juga disebut sebagai bis apron. Tampil dengan desain yang sangat elegan, sudah layaknya bis Mercedes-Benz di Eropa. Punya bodi yang pendek, lalu lantai yang rendah agar memudahkan keluar masuknya penumpang, serta dengan dimensi yang lebih panjang dibanding bis 2 axle biasa. Secara dimensi, bis ini punya panjang hingga 12,5 meter serta dengan tinggi hanya 3,2 meter saja. Membuatnya terlihat pipih dan sangat panjang ketika diperhatikan dari jauh. Seperti yang kami bilang tadi, bis ini juga menggunakan sasis yang terbilang spesial dan langka. Karena sasis yang digunakan merupakan tipe low entry atau low deck untuk kebutuhan khusus bis-bis jarak dekat saja. Layaknya bis kota maupun bis apron bandara seperti ini. Sasis yang digunakan sendiri dari pabrikan Mercedes-Benz yang berkode O500U1626LE dan versi terbaru yang sudah lolos standar emisi Euro 5. Tampilan sasisnya sendiri seperti ini, punya batang sasis di bagian bawah dan posisinya cukup rendah agar dek lantai kabinnya bisa dibuat rendah juga. Yang unik lain di antara kedua roda depannya bisa dibuat kosong dan rendah untuk memudahkan mobilitas penumpangnya. Jadi menurut brosur, lantai kabin bagian depan hingga ke tengah tingginya hanya 370 mm saja dari tanah. Selain itu, fitur suspensi udara pastinya sudah disematkan pada sasis ini dengan GVW hingga 16 ton. Depan menggunakan 2 balon dan belakang ada 4 balon serta sudah tipe wet juga. Kapasitas daya angkut suspensinya sudah pasti disesuaikan dengan kegunaan bis ini yang sering membawa banyak penumpang sekali jalannya. Sementara untuk dapur pacunya sendiri ternyata sedikit berbeda dengan mesin yang ada di sasis OH1626. Sasis low entry ini dibekali mesin diesel 6 silinder segaris berkode OM96LA yang berkapasitas 7.200 cc. Tenaga maksimalnya sekitar 256 horsepower pada 2.200 rpm, serta dengan torsi 900 Nm pada 1.200 hingga 1.600 rpm. Besar tenaga dan torsinya hampir mirip seperti sasis OH1626, hanya saja berbeda kode karena mesin di sasis ini sudah versi Euro 5-nya. Jadi di sebelah kanan sini ada kotak dari sistem SCR-nya alias Selective Catalytic Reduction. Sistem yang menyaring gas buang dari mesin agar yang keluar bisa lebih bersih dan ramah lingkungan lagi. Selain itu, sasis ini juga sudah menggunakan transmisi full otomatis dari merek ZF Ecolife. Tidak heran dengan spesifikasi yang ada, sasis ini harganya cukup mahal dibanding bis 2 axle lainnya.
karena kisaran harganya sekitar 2 miliar rupiah yang artinya sudah mendekati harga sasis triple XL. Sekarang kita bahas tampilan bodinya ya. Bis ini menggunakan bahasa desain ala bis Mercedes-Benz Trafego maupun Turismo di Eropa. Seperti ciri khas produk bodi Moro Dedi Prima selama ini yang memang lebih berkiblat ke sana. Menggunakan model lampu depan yang sama seperti di truk-truk Mercedes-Benz yang bentuknya sangat keren. Terlihat sangat serasi dengan aksen grill di bagian tengahnya yang kelihatan elegan. Lakukan di bagian bumper depannya juga dibuat simpel saja sama seperti bis Trafego aslinya. Serta di kedua sisinya ada lampu kabut yang berbentuk bulat. Kaca depan pastinya menggunakan model single glass yang simpel saja, tapi di setiap sisinya terpasang spion tanduk full elektrik yang bisa di-retract. Tampilan bodi sampingnya juga simpel saja desainnya karena dibuat lebih besar ukuran kaca dibanding bagian bodinya. Jadi di atas fender roda langsung ketemu kaca yang lebar hingga ke atas. Overhang depan bis ini juga dibuat sangat panjang agar bisa dipasang pintu dengan bukaan yang lebar. Yang unik lain, atap dari bis ini punya ketinggian yang berbeda. Jadi atap bagian tengah hingga ke belakang dibuat lebih tinggi daripada atap bagian depan hingga ke tengah. Cuma kalau diperhatikan dari luar sedikit tersamarkan berkat adanya kondenser AC dan aksen punuk yang tingginya sama. Pintu lipat dengan bukaan yang lebar pada bis ini juga terpasang baik di sebelah kiri maupun kanan untuk memudahkan akses penumpang. Sementara untuk tampilan bodi belakangnya sendiri seperti ini. Tampilannya tetap simple, minimalis, dan elegan dengan lampu belakang ala bis Mercedes-Benz Trafego dan Turismo. Kaca belakangnya cukup besar dan dibingkai permainan cat hitam yang menghias hingga ke bagian kap mesinnya ini. Jadi kisi-kisi udaranya bisa lebih tersamarkan dan tampilan jadi lebih clean lagi. Tapi ini nih emblem yang spesial yakni tulisan Euro 5 dari Mercedes-Benz yang kelihatan sangat mewah. Sementara untuk tampilan interior kabinnya sendiri seperti ini. Terbilang sangat mewah untuk sekelas bis apron bandara dengan permainan HPL seperti motif batu marmer ini. Jadi banyak permainan hiasan dan dengan tata pencahayaan yang apik. Kabin bis ini juga tidak menggunakan louvre AC dan sebagai gantinya hanya diberikan plat aluminium yang di laser cutting sebagai lubang sirkulasi AC-nya. Wah, bener-bener mewah kan kabinnya? Bis apron bandara memang disetting untuk memaksimalkan kapasitas penumpang yang berdiri. Alhasil kursinya hanya sedikit dan biasanya digunakan untuk penumpang prioritas saja. Karena bis seperti ini operasinya juga sangat dekat hanya di dalam lingkungan bandara saja. Biasanya untuk mengantar penumpang antar terminal atau dari terminal menuju ke pesawat. Jadi seperti itulah spesifikasi dari bis apron bandara buatan karoseri Moro Dedi Prima yang bercita rasa Eropa. Mewah dan elegan tampilannya ya. Apalagi dipadu dengan sasis low entry terbaru dari Mercedes-Benz yang masih cukup sedikit populasinya. Dan menurut kalian sendiri bagaimana mengenai produk body bis bandara terbaru dari karoseri Moro Dedi Prima ini? Coba tulis opini kalian dan diskusikan di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami.
Terima kasih telah menonton dan maju terus Nurbisan Indonesia.